So Bapak Andre dan juga Pak Adi, you are indeed the experts in your industry and we are so honored to have you here with us dan juga thank you for allowing us to pick your brain ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya ini untuk Bapak Andre. Bapak Andre, when we think of Bluebird, we think of trust and incredible branding. Kita mau oke, pilih yang ini, pilih yang itu. In the end, if you live in Indonesia, you're going back to Bluebird. Ya. Nah, Alhamdulillah ya. Nah, pertanyaan saya selama berbisnis di sektor transportasi nih selama 5 dekade, bagaimana sih Bapak strategi Bluebird ini untuk dapat beradaptasi walaupun dengan era yang selalu berubah-ubah selama 5 dekade ini untuk tetap to still be in the cream of the crop and still be the winner in this game? Terima kasih Mbak Amelia. Saya pikir memang benar kita tahun ini bulan Mei menuju 51 tahun, jadi bukan perjalanan yang pendek. Saya kira saya harus berterima kasih kepada para pioneer di Bluebird yang selalu konsisten mengingatkan bahwa kita harus customer centric ya. Pertama itu customer centric, jadi sejak awal berdiri di periode awal challenge-nya berbeda, teknologinya berbeda, kita menerapkan argometer, yang lain belum, kita menggunakan AC, investasi lebih mahal, operasi lebih mahal. Tapi kita tetap konsisten mengupgrade terus teknologi-teknologi yang memang diinginkan oleh customer. Berlanjut upgrade lagi teknologi dispatching, jadi untuk ordering system, computerized call center, sampai dengan penggunaan GPS di tahun 90-an akhir ya, kita sudah menggunakan GPS system untuk mendispatch taksi kita mendekati titik-titik jemput. Jadi sebenarnya perjalanan teknologi transformasi itu sudah cukup adaptasi terhadap teknologi sudah cukup berlapis dilakukan. Bahkan di tahun 2011 kita juga mempunyai aplikasi. Unfortunately platformnya BlackBerry yang collapse. Jadi itu juga sharing experience ya. Kalau punya product in one platform, they might also fail gitu. And our services also collapse. Tetapi kan juga teknologi berkembang terus. Jadi dari digitalisasi sifatnya lebih ke internal yang nggak terlalu terlihat customer, sekarang upgrade menuju lebih ke kalau bahasa keren sekarang UI UX lah gitu ya. Nah itu yang kita upgrade terus. My Bluebird juga sudah sampai edisi ke-6 dan every 2 months we try to upgrade with new features yang selalu kita dapat feedback. Nah ini kita juga bersyukur customer kita cukup loyal dan kritis. Jadi selalu kasih masukan kurangnya ini, kurangnya itu gitu ya. Dan kita coba adopt, coba summarize mana yang urgent, mana yang important, doable in the short terms, kita coba terapkan, yang long terms kita build gitu. Terima kasih Bapak Andre, nah Pak Adi. Kalau kita mendengarkan brand semen Indonesia ataupun Bluebird, pasti itu kita semua tahu ya bahwa itu adalah nama-nama terbesar di Indonesia dan juga brand-brand dan juga nama-nama kebanggaan Indonesia. Nah, PT Semen Indonesia TBK ini kan selalu it always has reminded us ya bahwa pentingnya transformasi digital itu, dan ini bisa terbukti pada tahun 2022 September lalu Bapak, bahwa Semen Indonesia ini berkolaborasi dengan Amazon Web Services untuk mempercepat transformasi digital perusahaan. Nah ini prosesnya itu seperti apa Bapak dengan to work with such a big name such as Amazon Web Services ini, dan bagaimana transisinya dan juga apa yang telah dipelajari? Oke, terima kasih Mbak Melia ya. Jadi kalau di Semen Indonesia, kita ada di industri yang quite different sama transportasi tadi. Tema tentang digital transformasi buat kita itu tentang survival, nomor 1. Yang kedua tentang creating our new competitive edge. Kenapa begitu? Karena di industri semen ini sekarang, kompleksitas tantangannya itu punya kombinasi yang unik. Ya.
kita sekarang mengalami overcapacity itu 50%. Jadi di install capacity itu 120 juta ton setahun. Sedangkan demand-nya tahun lalu hanya 60 sampai 65 juta ton setahun. Kemudian sekarang kita udah punya lebih dari 15 pemain dengan brand lebih dari brand produk ya, lebih dari 10. Jadi kalau Semen Indonesia Bapak dan Ibu ya, tahu produk kita semen Gresik, semen Padang, semen Tonasa, Dynamix gitu ya. Itu ketemu sama lebih dari 10. Dan sekarang kita diserang oleh new entrants dengan value propositions, lower price, almost equal quality. Ya. Jadi di industri ini sedang meminta craving for differentiations. Karena semen semua mirip gitu ya. Hanya orang-orang yang pernah pakai produk kita, pernah merasakan touch and feel-nya tahu, oh ini semen Gresik nih. Kalau warnanya agak gelap, kemudian workability-nya enak, itu pasti semen Gresik. Dan hanya tukang yang ngerti tentang itu. Bayangin untuk menginfluence homeowner itu susah. Jadi kita perlu ada cara baru, nomor satu, untuk buka new customer segment, how to interact with the customers, new different kind of ways gitu ya. Sama satu lagi, semua pemain yang masuk ke Indonesia itu bawa teknologi baru. Jadi buat perbandingan, kita punya teknologi yang dibangun dari tahun 90-an, bahkan lebih dan sekarang beroperasi, dan orang lain yang datang ke sini bawa teknologi baru yang punya efisiensi gambaran operasionalnya. Satu line of production, satu shift, kita bisa dioperasikan dengan beberapa puluh orang, tapi yang baru dengan autonomous plan mereka cuma butuh 3 orang. How to compete with such competitive landscape? Kita nggak bisa ganti teknologi sebesar itu. One of the opportunities adalah digital transformations. Increasing cost efficiency through digital transformations, smart plants operations, almost to autonomous, visibility and control along the value chain untuk memastikan every penny itu nggak ada yang hilang gitu ya. Karena market bakal langsung menghukum kita dengan hyper competition situations. Nah, pilihan untuk melakukan digital transformation journey itu kita belajar banyak cara dengan cara yang agak berat ya. Coba gagal, coba gagal, coba gagal. At the end of the day kita belajar tentang what are the most crucial digital resources yang harus ada. Misalkan tentang digital assets. Orang bicara tentang digital transformation, udah ngomong tentang digital business, new business models, tapi begitu mau diimplementasiin, ketemu sama developer, kita mau coba interconnecting sama digital platform, gitu balik ke diri sendiri, we don't have the data. Gitu. Semua masih analog. Karena begitu ngomong tentang digital transformation, ngomong digitisasi, digitalization, digital transformations, itu ada set of digital resources yang harus diorkestrakan setiap tahapannya gitu. Termasuk tentang kemampuan untuk melakukan big data analytics dan cloud computing capabilities. Nah, kita belajar dari beberapa pilihan dan kemarin kita melihat peluang untuk bekerja sama dengan AWS dan itu kita lakukan. Dan kita sudah melakukan proses shifting our core and important processes melalui cloud computing yang ada di sana. Itu banyak efisiensi yang terjadi. Misalkan kita nggak punya lagi server yang on premises gitu kan ya. Having one single platform buat seluruh data karena Semen Indonesia itu grup dari kita managing interkoneksi dari seluruh fasilitas kita dari Sabang sampai Merauke ke 70.000 toko bangunan. Dan itu harus dimonitor seluruh perjalanan dari hulu sampai ke hilir dan we have to make every penny worth gitu. Nah, kalau nggak punya satu titik untuk mengumpulkan semua proper control tower and all gitu ya, kita nggak bisa jalanin. Jadi itu kita melalui proses diskusi dan window shopping, belanja yang benar, belanja yang salah, trial and error, we come up to that solution. Dan sekarang kita sudah moving a lot of our applications to the cloud computing solutions. Kita lagi ngelihat tentang building our big data analytic capabilities gitu. Tapi industri kita emang nggak secepat tempatnya Pak Andre gitu kan ya. So we have a different kind of industry speed gitu di industri semen sih. Jadi temanya tentang survival, and we need to find our differentiation points to create our own new competitive edge sebenarnya gitu Mbak Amelia. Terima kasih banyak Pak Adi, very insightful. Nah Pak Adi, from listening to the journey dari Pak Adi tadi, nah kita sekarang akan bicara mengenai
during and post-pandemic. If we can call this era now post-pandemic ya, karena we're still trying to navigate in the dark ya. Nah, Pak Andri, bisa Bapak jelaskan apa sih perubahan mungkin yang paling signifikan yang telah Bluebird implementasikan during the pandemic yang bisa kita lihat sekarang? Ini perubahan dan juga hasilnya seperti apa? Oke, sebenarnya perubahannya persis kita baru reinvest besar-besaran di our tech on the vehicle side. Jadi pada saat ada disrupsi teknologi, ride hails dan sebagainya, kita merevise, melihat dan mendengarkan lagi what matters, right? Dan dari what matters itu, bagaimana kita bisa mengupgrade sistem kita. Kalau masih ingat, mungkin dulu melihat ada argometer terpisah, ada printnya gitu ya. Lalu ada layar kecil di sebelah kanan taksi di Bluebird ya. Nah itu kita gabungkan menjadi suatu sistem yang baru. Itu kita sebenarnya kerjakan pre-pandemic. Baru kita invest besar-besaran 2019, baru selesai di akhir tahun, kita menuju mulai recovery dari ride hail disruptions, ya ternyata pandemic. So, but that's one of our big leap dari changes yang terakhir. Kalau dulu kan dari radio system ke GPS system udah leap juga, tapi yang baru ini kita ganti semua menjadi satu, menjadi komputer. Jadi kita bisa lakukan segala hal yang diinginkan customer. Contoh pakai meter bisa, fixed price bisa, point to point, jam-jaman juga bisa, mau charter, mau paket dan lain-lain itu semua sudah bisa di sistem kita dan it's allowed by regulations. Karena regulationnya sekarang hanya mencatat kalau penggunaan IoT itu diperbolehkan di taksi. Dan itu akhirnya bisa kita terapkan juga di rental car kita, di bis kita, dan lain-lain. Sehingga kita juga bisa melakukan upgrade delivery. Nah, during pandemic, most of us suffer lah ya. Ini ada teman saya juga nih di perusahaan transport. Nangis sampai kering lah gitu ya. Nangis, handuk udah habis basah, masih keluar nangisnya tapi nggak ada air matanya lagi. It was a very tough time. Saya pikir, tetapi hal yang kita tetap lakukan adalah committed to our core technology, core upgrade system, baik untuk internal maupun ke customer facing. Jadi even during pandemic itu kita malah merekrut terus tenaga IT. Kita pertahankan dan kita rekrut baru, kita mendevelop sistem baru. During pandemic kita launch lagi yang namanya My Bluebird 5 waktu itu. Tahun ini kita revisi lagi di post pandemic menjadi My Bluebird 6. Jadi itu salah satu yang kita lakukan pre, during, and post. Dan setiap 2 bulan kita targetkan ada satu upgrade features lagi yang kita terapkan. Salah satu feature yang kita terapkan pre-pandemic yang sangat berguna during pandemic adalah easy payment, cashless payment. Jadi bisa hop on ke taksi, buka aplikasi, masukin nomor taksi dan itu bisa bayar cashless. Dan ternyata tadinya penggunaannya itu mungkin hanya sekitar 5-8%. Begitu pandemi kita penggunaan jump untuk 45%. Transactions langsung menggunakan digital. Dan itu hanya bisa terjadi karena kita sudah siapkan pre-pandemic sebenarnya. Bahwa itu feature yang customer itu inginkan. Nah post pandemic kita upgrade lagi. During pandemic juga kita interconnecting dengan berbagai macam wallet. Kita berbagai macam banking system, payment system, sehingga ya mudah-mudahan itu salah satu dari 3 core pillar yang kita kembangkan, kan multi payments, multi product dan multi access. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Andre. Nah Pak Adi dengan pernyataan Pak Andre tadi luar biasa ya. The pandemic has really pushed us to do our best in terms especially with regards to the digital transformation. Setelah tadi dari 8% ke 45% ya. Nah Pak Adi sendiri dari Semen Indonesia, apakah ada perubahan-perubahan yang dilakukan during saat pandemi yang kita bisa mungkin proof di report card, this is what I did and this is the result. Okay. Nah, pandemik itu memang catalyst buat banyak hal ya. Jadi kita bikin digital transformation blueprint di 2019, ada yang schedule-nya 2 tahun, 3 tahun, pas kejadian pandemik semuanya di speed up gitu kan ya. Salah satu yang kejadian adalah pada saat pandemi itu market itu shifting. Jadi
Kita dulu pernah menganalisis kalau pandemi itu kayak kita lagi main catur terus dibalikin gitu kan. Begitu balik lagi semuanya udah not in order gitu, semuanya berubah. Customer decision journey-nya berubah, customer behavior-nya berubah. Dulu kita punya market segmentations. Jadi kalau di semen itu 80% jualan terbesar itu dalam bentuk bags. Jadi retail itu paling besar. 20% dalam bentuk curah untuk project. Jadi walaupun jalan tolnya panjang, lebih banyak untuk yang rumah tangga. Nah, demand terbesar sebelum pandemik itu adalah pembangunan rumah baru. Jadi kita koordinasi sama semua distributor, semua toko melihat proyek-proyek kecil dan segala macam. Pas lagi terjadi pandemi itu shrinking gitu ya. Semua di rumah ya kan, kita dulu mengalami itu. Tapi yang menarik pada saat semua orang di rumah, ternyata semua orang ngelihat rumahnya. Ya kan? Kayaknya ada yang kurang deh. Ada yang harus ditambal, ada yang tambah rumah. Yang meningkat itu adalah renovasi. The problem is kita nggak bisa dari konteks sama mereka. Jadi ada satu inisiatif yang kita akhirnya fast forward, itu mengembangkan namanya platform Sobat Bangun. Ya. Sobat Bangun itu adalah digital platform yang kita kembangkan sebagai bentuk one stop solutions buat siapapun yang mau bangun sama yang mau renovasi. Jadi semua effort tadinya mempersiapkan untuk yang bangun. Jadi kita melakukan kurasi terhadap berbagai macam kontraktor yang dipastikan kualitasnya bagus, integritasnya oke, kerjasama sama arsitek dengan gayanya masing-masing, dengan visi yang sama dengan kita, yang menciptakan sustaining future living and all gitu ya, with our idealism. Kita masukkan juga mitra bank untuk memberikan pembiayaan. Jadi semua yang mau bikin rumah, yang mau renovasi tinggal klik situ semua jadi. Awalnya desainnya adalah untuk pembangunan. Begitu shifting, akhirnya kita postpone yang ini, kita kejar yang lain, dan itu yang kita kerjakan. Jadi dalam waktu less than 1 year, saya ingat sekitar 8 bulan mungkin ya, itu akhirnya kita launch dan bisa capture banyak demand untuk renovasi. Termasuk bikin kantor, pop-up. Misalkan ada ruang kantor di garasi atau di mana, itu kemarin agak menarik juga. Nah itu satu yang kita kembangkan, jadi kita punya cara berinteraksi berbeda dengan customer, direct to the homeowner, dan dia bisa pilih semua kebutuhan dalam membangun dan merenovasi rumah, karena our value propositions adalah bangun renovasi tanpa khawatir, desainnya dimahalin, barang dimahalin gitu, karena ada satu orang sobat konsul namanya kita sebut yang akan menemani setiap homeowner untuk sampai ke ujung. Yang kedua adalah melakukan digitalisasi channel sampai ke tingkat toko. Jadi pada saat pandemi, kegiatan pengumpulan shareholder itu udah nggak bisa lagi kita kunjungan ke toko segala macam, nggak bisa. Nah kita mengembangkan platform namanya Akses Toko. Jadi Akses Toko itu order management plus gitu. Jadi yang mengintegrasikan dari toko ke ERP-nya distributor sama ke ERP-nya kita. Jadi auto replenishment terjadi gitu. Nah ini yang kita masukkan nggak cuma tentang order management, kita masukkan juga fasilitas retail financing di situ, termasuk ada PPOB segala macam. Jadi membuat toko bangunan nggak cuma untuk jual beli semen atau bahan material lain, tapi ada additional values buat customer yang datang ke sana. Itu juga kita push forward gitu. Jadi sekarang kita udah sekitar 4,5 triliun transaksi udah beralih ke sana dan terus bertambah registrasi tokonya mungkin sekitar 20-30 ribu, menuju 70 ribu toko masuk ke sana. Jadi sekarang kita punya visibility along the value chain dari pabrik sampai ke tingkat toko. Kalau dulu kita melihat apakah demand growth atau enggak, dulu tuh kata distributor harga lagi turun Pak, kata distributor harga lagi naik, kata distributor demand lagi rendah. Kalau sekarang kita enggak, kita bisa monitor selling in, selling out, retail buying price sampai titik ujung dengan sistem yang kita bangun. Jadi itu yang kejadian dan itu semua didorong dari situasi changing opportunity landscape akibat pandemic gitu ya. Itu yang harus kita push forward. Dan alhamdulillah sih sekarang jadi one of our tools to compete ya. Jadi banyak yang coba ikutin juga, tapi balik lagi one of our strength ya, resources yang kita mau coba leverage itu tadi. Jaringan ke 70 ribu toko, kita punya 300 distributor, kita punya 8 plants di Indonesia dan lebih dari 30 packing plants dan pelabuhan gitu. Itu yang kita coba leverage. Jadi kalau dilihat dari situ mungkin kita one of the biggest distribution network operators untuk heavy cargo gitu ya. Nah itu yang kita coba leverage gitu sebenarnya. Terima kasih banyak Bapak Adi. Nah Bapak Andre, allow me to read out numbers that I've received nih ya. During the economic slowdown terutama pada tahun akhir 2022, Bluebird telah meraih laba bersih
lebih dari 264 miliar rupiah ya Bapak ya pada kuartal 3 2022. Congratulations. Nah, bagaimana Bluebird menghadapi apa yang dibilang oleh expert sebagai resesi atau economic slowdown pada tahun 2023 ini, di mana tren-tren di banyak perusahaan itu melakukan efficiency. Nah, di saat yang lain melakukan efficiency, apakah Bluebird melakukan yang sama, or are you guys doing something else? Ya terima kasih. Memang 2021 sebenarnya kita sudah at par ya. Jadi kita 2020 memang suffering. 2021 karena banyak hal yang kita lakukan di 2020 kan. Cost efficiency, mereview, sistem, divisions, bisnis dan lain-lain, aset. Semua kita rekalibrasi berdasarkan perkiraan kita tahun itu. Sehingga pada 2021 itu kita bisa cukup at par lah ya. 2022 ternyata lebih cepat daripada prediksi kita recovery-nya. Jadi yang kita prediksi di semester 2, ternyata quarter 2 itu it's jumping through the roof. Sampai ya kita kesulitan karena supply kita nggak cukup. Dan kalau melihat data yang kita punya, sebenarnya recovery ini belum selesai. Jadi banyak tadi perusahaan yang masih merekalibrasi customer base-nya, masih ada yang bergerak merubah bisnisnya. Ada juga corporate client kita yang berubah bisnis. Jadi lebih banyak menggunakan digital meeting kan. Jadi video conference dan sebagainya. Jadi kita melihat banyak perubahan, tetapi mobility, people mobility itu sebenarnya belum kembali. Jadi kita masih melihat 2023 ini sebenarnya still on the way, on the road to recovery untuk pre-pandemic mobility levelnya. Jadi kita masih mencanangkan, membudgetkan investasi sampai dengan 2 triliunan tahun ini untuk meremajakan, menambah armada kita, baik yang di taksi, bus dan lainnya. Terima kasih Pak Andre. Nah Bapak Adi, kita melihat di era Presiden Joko Widodo ini kan Bapak dikenal sebagai benar-benar seorang figur yang sangat mengedepankan perkembangan dan juga kemajuan infrastruktur ya. Di mana-mana we see cranes everywhere in the city and around the archipelago, luar biasa sekali. Nah, sebagai penyedia solusi konstruksi, Semen Indonesia tentu memiliki pasar dan juga konsumen bukan hanya in the big cities namun di seluruh wilayah Indonesia, termasuk saya lihat di negara seperti Vietnam juga Bapak ya. Nah, seperti apa transformasi digital ini membantu operasionalnya, especially in terms of expansion? Oke, terima kasih. Jadi kita punya satu production footprint di Vietnam, di Tan Long Cement, di Halong Bay. As a part of a group, digital transformation dengan one single platform tadi yang sudah kita punya kemampuan untuk, jadi gini, Semen Indonesia itu holding yang mengalami beberapa kali fase atau metamorfosis model operasi sebenarnya. Ya. Kita pernah mengalami satu episode sebagai investment holding di mana cuman kasih financial target, you deal with the business strategy and all gitu kan ya. Kalau nggak kecapai baru kita marah-marahin gitu. It turned out to be it's not quite working gitu karena it's a single commodity, everyone is competing to each other gitu, inter competitions. Nah sekarang kita masuk ke episode model operasi dengan menggunakan integrasi value chain. Jadi holding itu as an operating holding. Semua fungsi-fungsi yang bisa kita koordinasikan dan kita integrasikan, itu kita lakukan sekarang. Misalkan kayak marketing and supply chain, itu kita lakukan secara integrated and centralized. Jadi nggak ada lagi yang melakukan kompetisi antar brand. Kemudian kedua, supply chain network udah kita integrasikan. Jadi seluruh plan yang tadi dimiliki oleh masing-masing entitas itu udah kita gabung jadi single network. Yang semua di-drive based on CTS, cost to serve paling optimum gitu. Nah ini cuma bisa kejadian kalau kita bisa monitor the whole activities, gather all of the data gitu kan, punya proper dashboard dan making the right decisions. Nah punya footprint di Vietnam ini membantu banget untuk kita bisa melihat berapa level COGM-nya mereka, kondisi marketnya seperti apa, ya, apakah bisa dilakukan kolaborasi gabungan atau optimasi portofolio pasar karena kita juga melakukan kegiatan ekspor melalui anak usaha Semen Indonesia Internasional ke pasar di regional. Jadi ke Australia, kemudian Bangladesh, China, kemudian sampai ke
kita lagi coba lihat pasar di Amerika dan di South Africa gitu ya. Nah itu untuk mengoptimasi kegiatan penjualan itu dari seluruh footprint production yang kita punya. Mungkin ada pasar yang lebih dekat ke pasar Cina itu dari Vietnam, Filipina bisa diambil sana, dan kapan harus menjual karena ada pasar yang sifatnya long term sama spot itu based on monitoring level of stock dan selling in, selling out yang ada di sana. Itu yang kita lakukan. Jadi digital transformation membantu kita untuk gather all of the information and navigate the whole operations. Terutama yang sifatnya sudah integrated and centralized gitu ya, seperti marketing and sales dan supply chain gitu. It really helps. Terima kasih Pak Adi. Nah mungkin sekarang I'll open the floor and open the audience to ask our dear speakers. Nah kami persilahkan Bapak. Terima kasih buat waktunya. Saya mau nanya ke sahabat saya deh, Pak Andre. Ini Bluebird tuh saya kagum karena gini, bukan hanya pandemik ya. Pandemik kan mobility-nya sangat minim sekali ya. Tapi Bluebird ini juga mengalami fase diserang sama disruptif teknologi kayak Gojek, Grab dan segala macam ya. Tapi masih bisa survive. Ya, jadi teknologi bukan segalanya pasti. Walaupun mereka saya tahu ya pakai SAP udah dari dulu. Kayaknya mungkin satu-satunya perusahaan transport yang pakai SAP karena harganya berapa gitu ya. Dan sistemnya kompleks sekali gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana apa aja yang dikombinasikan antara teknologi dan apalagi sehingga mereka masih bisa bertahan. Malah sekarang kayaknya hampir equal playing field ya. Kalau dulu kayaknya mereka lebih jago karena apa? Mereka bakar duit ya. Kalau udah sama-sama nggak bakar duit, nah ini kelihatannya Bluebird sebentar lagi udah bakal bisa melebihi mereka. Nah strateginya apa itu? Excellent question, Bapak Andre, kami persilahkan. Harusnya nanya WA aja bro. Rada panjang pertanyaannya. Strategi kita satu sih. Prinsipnya adalah how relevant we are to the customer. Itu nomor satu menurut kita. Kita selalu mengukur relevansi kita terhadap customer. Not everyone could be di change menjadi our customer. Tadi sudah berbicara mengenai pricing. Sebelum ride hail masuk itu taksi Bluebird rata-rata tarifnya 15-30% lebih tinggi daripada taksi lain. So kita memang price kompetisi itu sudah menjadi biasa. Tetapi ya waktu itu karena bakar duit ya terlalu jauh lah ya, bisa sampai 50%. Kalau sekarang kan udah comparable. Bahkan kalau di rush hour on average kita harusnya lebih efisien sebenarnya. Lebih affordable lah ya tarifnya karena kita nggak ada petirnya walaupun udah nggak ada petir. Sekarang udah nggak pakai petir, tahu-tahu kaget aja. Tadi back strateginya apa? How relevant we are to the customer? Apa yang mereka memang butuhkan yang kita memang bisa deliver. Kalau mereka customer yang meminta harga 50% off, maybe that's not our customer. Jadi kita as a business juga harus realistik gitu. Tadi kan juga ada kompetisi harga yang lebih murah, quality hampir sama. Ya kita mempush terus bagaimana konsistensi dari layanan kita. Karena kita percaya bukan siapapun ya, perusahaan dengan kapital sudah pasti bukan hanya bisa bakar duit, sudah terbukti. Tetapi bisa invest di mobil, bisa invest di teknologi. So yang kita konsentrasikan harus kita relevan adalah value dari layanan kita. Kita punya moto andal, aman, nyaman, mudah, personalized. So we kept on focusing di sana. Kita develop our drivers, our employees to deliver the service more consistently to differentiate with others. Ya kalau istilahnya di sepanjang jalan Sudirman Tamrin ini kan juga banyak berbagai macam kelas hotel berbintang. Ada bintang 1 sampai bintang 5 plus. Everybody get their own customer. Everybody has to differentiate their services. That's what we're doing. Ya kita di level Bluebird dengan service layanan, dengan tarifnya, dengan keandalan dia, value of service berbeda dengan Silverbird yang higher price lagi, dengan mobil yang berbeda, dengan pricing yang berbeda, layanan yang mungkin slightly berbeda. Karena behavior itu dari masing-masing jenis layanan juga berbeda. Jadi saya pikir itu sih yang kita fokuskan terus di customer sama frontliner kita ya. Thank you, terima kasih banyak Pak Andre. Mungkin jika ada yang ingin bertanya lagi, persilakan untuk, oke, I see one in the back. Kami persilakan. Ya, ini pertanyaan untuk Pak Andre lagi. Ini karena ada digital transformation, karena juga Bluebird nature businessnya sangat ongoing dan cepat itu,
setiap hari itu on a daily basis apa report-report yang mungkin Pak Andri lebih fokus on dari sisi bisnis Bapak? Ya, terima kasih. Dashboard, it's a operations dashboard. Jadi kalau tadi udah disinggung kita pakai SAP untuk ERP, infrastructure background kita mulai dari supply chain kita kontrol, spare parts, harga, maintenance facility, scheduling, performance of the mechanics, itu semua running on the background untuk memastikan service level terhadap driver. Jadi kita punya dua fokus customer kan, customer penumpang and customer itu driver juga. Karena driver itu harus kita modalkan dengan kendaraan yang prima, standar, sehingga ekspektasi customer tinggal berpikir bagaimana, pengemudi juga tinggal berpikir bagaimana melayani. The car should be standardized. So itu yang kita combine terhadap financial performance dari operationsnya itu. Jadi kalau ditanya apa yang daily routine saya baca, kalau pagi bukan baca koran karena sekarang udah nggak print koran juga kan ya. Kita browsing koran. Jadi ada dashboard what we call business intelligence, itu dari seluruh nasional performance setiap kendaraan, setiap drivers, live data. Makanya kalau ada disrupt cuaca gitu misalnya ya, kalau dulu kita pakai radio calling, ada banjir di sini, ada di situ. Kalau sekarang kita mendevelop AI supaya bisa meredirect drivers dan sebagainya, yang mudah-mudahan mid year ini udah sampai ke sana. Dan kalaupun tidak ada disrupt itu on regular basis, rush hour demand kadang-kadang berbeda, ada konser Blackpink contohnya kan ya. Jadi we can inform our drivers where to go at what time based on that demand. Jadi itu yang kita develop juga. Kenapa? Tadi berdasarkan business intelligence kita itu ada gap masih antara on demand supply dan demand. Jadi demand ada yang tiba-tiba bergerak naik based on regular basis, ada yang berdasarkan Blackpink tadi gitu. Jadi itu yang kita coba pelajari terus setiap hari. Makanya IT department kita juga cukup besar karena ada bagian developing, ada bagian upgrades, ada bagian intelligence, ada bagian AI juga kan gitu. Jadi operations itu kita lihat banyak sih detailnya. Mungkin kalau mau main kantor boleh. Ya mungkin kan boleh kalau follow up. Kan itu mungkin untuk perusahaan Bluebird yang sudah sangat besar gitu. Tapi untuk mungkin perusahaan yang lebih kecil, UMKM mungkin skalanya jauh lebih dikit dan tidak ada mungkin SAP dan IT team yang besar untuk support. Mungkin saran mungkin dari Bapak Adi atau dari Pak Andri itu tuh apa yang mungkin kita bisa tracking untuk daily? Pertanyaan yang bagus sekali Pak Adi, Pak Andre, kami persilahkan. Kalau saya biasanya tematik. Karena setiap periode waktu itu akan ada POI-nya masing-masing gitu ya. Ya. Misalkan kayak kemarin tahun lalu itu episode seru tentang batu bara. Jadi kalau supply chain temanya tentang availability and price competitiveness gitu. Jadi begitu di hari itu temanya tentang availability of coal, yang dilihat adalah tentang level stock, runtutan ke belakang, kapan datang lagi kapal, kapan level stock apakah aman apa enggak, itu yang akan dilihat sesuai dengan POI-nya gitu ya. Tapi overall biasanya ada KPI, ada manajemen dashboard, KPI dashboard, operational dashboard gitu ya. At the end of the day kan tentang, kalau di tempat saya EBITDA gitu kan ya. Nah turunnya kemana? Di domain saya gitu. Nah domain saya di operational berarti tentang fokus on cost efficiency saya driving on the availability of whatever goods yang I'm dealing with gitu ya, sama cost efficiency di kegiatan transportasi gitu. Jadi memastikan itu tidak ada gangguan. Nah setiap bulan, setiap hari gitu itu ada tema-tema berbeda sih. Jadi dashboard gak mungkin saya lihat semua, biasanya sudah ada mana yang akan jadi my POI for today gitu. Jadi itu jadi salah satu tema yang akan saya resolve selama 1 minggu gitu. Tapi kalau ditanya bisnisnya apa yang mau dilihat, depends on your business sih. What's matter at that point itu yang harus dilihat duluan sih kalau menurut saya gitu. Okay. Terima kasih banyak Bapak Adi, dan mungkin pertanyaan, baik saya persilahkan Ibu, karena ada 1 slot time lagi, saya persilahkan. Saya mau tanya, thank you. Saya dari Consumer Products Manufacturer, tertarik dengan tadi pembicaraan dari Pak Adi
Saya melihat tadi kan Pak Adi berhasil mengintegrasi 70.000 toko bangunan dan 300 distributor. Menurut saya itu sangat luar biasa sekali, sehingga data sell in sell outnya tidak hanya sell in tapi sell out juga bisa diketahui, termasuk kemudian mengautomate sehingga untuk proses supply chain-nya bisa based on replenishment begitu ya Pak ya. Saya mau menanyakan strategi yang dilakukan nih bagaimana Pak, karena mengintegrasi toko bangunan dan distributor sebanyak itu kan tidak mudah, terutama karena mereka kan membeli bahan bangunan tidak hanya dari Bapak, tapi juga dari banyak bahan bangunan dan material yang lain kan. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih Ibu, pertanyaan yang bagus. Kami persilahkan Bapak. Strategi dasarnya nomor 1 adalah sabar. Jadi pertama kali saya join di Semen Indonesia, tugas pertamanya adalah bangun visibility along the value chain. Ya. Tema pertama adalah tentang arsitektur distribution channel memang, arsitektur dari semua distributor. Itu dulu pertama secara fundamental harus dibenerin baru ngomongin tentang integrasi. Apakah setiap area memiliki jumlah distributor yang adequate untuk mengelola pasar secara optimum dan mendapatkan level of economics yang dibutuhkan untuk dia tumbuh, berkembang dan menjalankan agenda yang kita miliki. Jadi saya dulu punya konsep mengenai distributor bukan distributor semen, tapi distributor bahan bangunan. Jadi dia harus bisa multi brand and multi products. Jadi the next journey dari Semen Indonesia kita udah implementing namanya mega distributor business models. Nanti akan ada banyak prinsipal yang bisa dimasukkan ke sana. Jadi kita harus bangun kapabilitasnya mereka. Kita punya standar namanya PILOK. Punya PILOK itu singkatan, jadi pasar, infrastruktur, legal, operational dan keuangan gitu ya, operasi dan keuangan. Semuanya harus sama supaya distributor kita itu kalau balapan mobil semuanya pakai Alphard semua atau pakai Ferrari semua. Jadi nggak ada yang pakai Kijang campur-campur gitu. Yang pertama itu bikin arsitektur, kemudian menyamakan spesifikasi, baru digabung. Nah di distributor itu yang kita lakukan pertama adalah integrasi mengenai ERP-nya mereka. Ini ERP-nya juga bukan ERP kayak SAP, kayak Oracle segala macam. Kita mengembangkan ERP khusus buat bisnis bangunan, distributor semen melalui anak usaha. Kita punya namanya 4K. Beberapa sudah punya ERP-nya sendiri yang custom made, tailor made segala macam. Itu harus kita standarisasi. Itu emang perjuangan banyak. Ya. Sampai akhirnya mereka bisa gabung, kita bisa integrasikan, bikin behavior baru untuk mengendalikan inventory segala macam. It takes time sih. Tapi yang dilakukan kemarin adalah jadi visioning masuk di situ. Yang kedua kita masih benefit, bahwa melakukan ini dapat benefit apa gitu ya. Yang lebih challenging lagi sebenarnya mengintegrasikan toko. Ya, jadi yang tadi saya bilang kita punya different level of speed dari industri yang lain. Industri ini sangat konvensional sekali gitu ya. Punya inventory management di level toko itu kalau menurut kita is very useful loh. Kita bisa lakukan analisis SKU mana yang punya turnover lebih tinggi sehingga kamu bisa menambah level stok lebih banyak di situ. Kita bantu untuk mengoptimalisasi penjualan. Dia bilang kalau kita punya sistem yang transparan, kita punya isu tentang pajak Pak. Kayak gitu-gitu kan ya. Itu butuh waktu untuk kita akhirnya jelaskan mengenai benefitnya apa. Salah satu yang kita masukkan, kita nggak masuk untuk bikin order management aja, tapi kita masuk berbarengan dengan additional values yang kita bawa. Misalkan kita masuk membawa retail financing waktu itu. Jadi kalau ibu atau bapak order lewat platform akses toko, bisa pilih mau pakai rate yang mana. Kalau sebelumnya dapat credit rate dari distributor dengan tempo-tempo itu, sekarang bisa pilih dari bank, dari fintech yang kita masukkan. Jadi dapat kemudahan gitu. Nah dari situ seiring dengan jalan mereka mau mencoba gitu ya. Nah next phase-nya harusnya menambah SKU yang ada di situ. Nah satu lagi mungkin tantangan yang bisa share di sini adalah suatu kesalahan besar kalau melihat bahwa Indonesia itu adalah satu pasar. Ya, saya belajar itu dengan cara yang agak berat. Ternyata untuk semen aja di Indonesia itu saya harus bagi jadi 97 micro markets. Di mana behavior semua orang itu beda-beda, maturity dari digital infrastructure-nya beda-beda, dan pada saat kita mau integrasikan ini, boro-boro pakai 3G gitu kan, boro-boro orang terbiasa pakai smartphone gitu, masih ada yang pakai order pakai SMS gitu, itu butuh waktu dan butuh transisi dengan kearifan lokal gitu ya. Tapi yang saya pandang membantu dalam mendorong
di change managementnya. Nomor 1 adalah benefit, yang kedua tuh authority. Authority. Itu authority in a good way. Jadi saya bilang, do this and you will feel that. Gitu. Nah itu yang kita lakukan dan itu drive the whole thing. Jadi begitu mereka udah jalankan dan implementasikan, ya baru merasakan, oh ya ini benefitnya gitu. Auto replenishment di beberapa titik, oke. Bahkan kita punya sistem yang melakukan monitoring real time untuk level of GPM, gross profit margin di tingkat distributor. Karena their cash flow is our cash flow juga gitu. Kalau mereka mandek, kita mandek juga. Jadi kita harus monitor itu terus menerus. Nah, jadi kita melihat bahwa our business is considered done kalau barang sudah sampai ke end users gitu. Walaupun lewat B2B2C dan lain-lain, sepanjang perjalanan lewat berbagai macam mitra, itu adalah kita gitu. Jadi yang saya dan di Semen Indonesia coba terapkan dan kita masih terus berevolusi ya untuk menerapkan sistem ini menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan gitu. Mungkin itu. Terima kasih banyak Bapak Adi dan juga Bapak Andre, pemaparan dan juga insights yang berguna sekali, very useful, very informative. Nah, kalau kita mungkin bisa saya wrap up sedikit ya dari the need and the importance of digital transformation. Saat kita mau bangun rumah atau renovasi rumah, we think yang pertama di benak kita pasti Semen Indonesia. Dan juga saat untuk transportasi, terutama saat kita di airport misalnya di bandara, banyak abang-abang lain, oh they're very aggressive untuk manggil-manggil kita. Abang-abang Bluebird yang paling calm, karena they know we're going to look for Bluebird, ya. Nah, dari situlah bisa kita lihat the similarity between Semen Indonesia dan juga Bluebird, yaitu trust and their high understanding of human behavior. Dan itulah yang harus kita benar-benar pelajari dari mereka. Bapak Ibu sekalian, mari kita beri tepuk tangan yang meriah.